Bab 307. Kereta Pembantaian Dewa. Gua ini memiliki 9 kamar, dan semuanya kosong, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin terkunci ke kamar terbesar saat dia memasang ekspresi serius. Di dalam potongan logam, dengan jelas disebutkan bagaimana membuka pintu ke kamar-kamar ini dan total ada 10 kamar. Lokasi kereta pembantaian dewa adalah kamar ke-10. Hanya ada 9 kamar batu. Di mana yang ke-10? Wang Lin mengerutkan kening. Dia telah menyebarkan indera ketuhanannya dan tidak menemukan yang lain. Wang Lin maju beberapa langkah dan menyentuh dinding. Dindingnya terasa dingin, tapi tidak ada yang aneh. Dia merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya. Sepotong logam muncul di tangannya. Saat logam itu muncul, tiba-tiba ia mengeluarkan cahaya terang dan mulai memanas. Wang Lin tiba-tiba merasa bersemangat. Dia mundur dan melemparkan potongan logam itu ke udara. Tiba-tiba, logam itu mulai menjadi semakin terang hingga mulai meleleh. Namun, tidak ada cairan yang menetes. Sebaliknya, itu berubah menjadi awan asap. Di dalam asap berbentuk jamur ini, sesosok perlahan terbentuk. Orang ini sangat tampan. Rambutnya bergerak, tapi tidak ada angin. Ada perasaan yang sangat agung tentang dia. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur beberapa langkah dan menatap ke depan dengan tatapan dingin. Setelah sosok itu muncul, tangannya membentuk segel, menciptakan cahaya keemasan yang menutupi seluruh gua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar saat seluruh gua mulai tenggelam. Tanah di bawah kaki Wang Lin berguncang, tapi dia tetap tenang sambil mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah sekian lama, goncangan berhenti. Di salah satu dinding, sebuah pintu ungu bercahaya muncul. Sosok itu membentuk segel aneh dan menunjuk ke pintu ungu sebelum menghilang. Bahkan potongan logam itu benar-benar menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap pintu ungu itu. Termasuk pintu ini, sekarang ada total 10 kamar di gua ini. Wang Lin diam-diam berpikir, sosok itu pastilah harta karun surgawi. Dia benar-benar ahli dalam memurnikan harta. Bahkan jika orang menemukan gua ini, sangat sedikit yang dapat menemukan ruangan dengan harta karun di dalamnya. Matanya berbinar saat dia berjalan ke pintu ungu. Setelah merenung sebentar, dia dengan cepat membentuk segel yang ditunjukkan oleh sosok itu dan menekan pintunya. Pintu segera bergerak dan perlahan terbuka. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan matanya langsung menyala. Kamar ke-10 ini tidak terlalu besar. Selain alat-alat yang berserakan di samping, hal yang paling mencolok adalah 3 benda mengerikan di tengah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah benda-benda yang mengerikan, karena benda-benda ini tampaknya ditutupi oleh sesuatu yang menyerupai kulit binatang dan menyembul darinya adalah duri ganas dengan duri seukuran manusia di tengahnya. Ini hanya bagian atas objek. Bagian bawahnya seperti kereta perang yang sangat besar yang digunakan oleh manusia dengan 4 roda besar. Kereta ini lebarnya sekitar 10 kaki. Dengan mereka bertiga di tengah, mereka menempati hampir semua ruang di ruangan itu. Ketika Wang Lin masuk ke ruangan, 3 jiwa binatang muncul di atas kereta masing-masing. Binatang buas itu tampak lebih ganas daripada kereta mereka dan segera mulai mengaum ke arah Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Raungan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan penetrasi, menyebabkan seluruh gua berguncang. Salah satu binatang itu berkepala segitiga dan bertubuh lembu.
Itu terlihat sangat ganas dengan ekor di belakangnya. Ada beberapa kemiripan mata, hidung, dan mulut di bagian ekor. Tidak salah jika dikatakan memiliki dua kepala. Setelah melihat binatang buas ini, Wang Lin segera mencari di ingatan Tusi, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, ada banyak jenis binatang buas di alam semesta, jadi bukanlah hal yang aneh untuk bertemu dengan binatang buas yang tidak diketahui Tusi. Tiga jiwa binatang itu terlihat sangat mirip. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah ukurannya. Yang di tengah tampak sangat besar sedangkan dua di sisi tampak lebih kecil. Setelah tiga jiwa binatang muncul, mata merah mereka mengunci Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Mereka meraung saat mereka menyerbu ke depan dan mencoba memakan Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mundur selangkah. Tapi saat ketiga jiwa binatang itu melompat ke depan, rantai setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Rantai ini bahkan menembus jiwa binatang buas dan mulai bersinar ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. Tiga jiwa binatang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat tubuh mereka secara paksa diseret ke belakang oleh rantai dan dikunci ke kereta. Hanya jiwa binatang yang lebih besar di tengah yang berhasil maju beberapa meter ke depan sebelum diseret ke belakang dengan menyakitkan. Tapi ketiga jiwa binatang itu sangat tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Gua itu mulai bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Wang Lin menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak mengetahui nama-nama jiwa binatang ini, dia telah belajar bagaimana mengendalikan mereka dari potongan logam. Dia juga tahu bahwa masing-masing kereta ini berisi jiwa binatang dan rantai itu mencegah mereka pergi lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat tiga jiwa binatang yang berjuang, Wang Lin dengan cepat membentuk segel sesuai dengan informasi dari potongan logam. Saat dia menyelesaikan setiap segel, mereka dengan cepat berubah menjadi cincin hitam. Setelah tiga jiwa binatang melihat cincin itu, mereka mulai berjuang lebih keras lagi. Lambat laun, gerakan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih banyak cincin muncul. Segera, lebih dari 100 cincin memenuhi ruangan. Saat dia menunjuk, semuanya terbang menuju salah satu kereta. Segel, semua cincin jatuh seperti hujan dan melilit kereta. Jiwa binatang di kereta mengeluarkan raungan dan mengungkapkan ekspresi frustrasi. Cincin itu melilit binatang itu satu persatu, lalu kereta itu melayang ke udara. Saat melayang, ukuran kereta berubah. Perlahan-lahan menyusut sampai hanya seukuran telapak tangannya dan mendarat di tangannya. Wang Lin melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus bisa menaklukkan jiwa-jiwa binatang itu. Namun, dia saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu, jadi dia hanya bisa menggunakan metode pada sepotong logam dan membuat jiwa binatang itu dalam keadaan tidur. Sebenarnya, harta karun surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan mendapatkan kereta pembantaian dewa. Dia percaya bahwa seseorang harus setidaknya pada tahap transformasi jiwa untuk hampir tidak bisa mengendalikan mereka. Setelah menyingkirkan kereta, dia menoleh ke kiri dan menggunakan metode yang sama untuk menyegel jiwa binatang yang ada di atasnya. Akhirnya, hanya ada satu kereta yang tersisa. Yang ini memiliki jiwa binatang terkecil, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Lin saat ini. Setelah jiwa binatang ini melihat kedua temannya disegel, dia terus mengaum.
Jika itu adalah harta karun surgawi dari masa lalu, dia masih akan patuh, tetapi di hadapan kultivator kecil ini yang bisa dia bunuh dengan satu tamparan jika dia dengan kekuatan penuh, harga dirinya menolak untuk membiarkan dirinya menyerah. Wang Lin menatap binatang ini. Dia berjuang untuk memutuskan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Jika dia menang, maka dia bisa mengendalikan binatang ini untuk sementara, tetapi jika dia kalah, dia akan berada dalam bahaya. Setelah merenung sedikit, dia menyentuh perangkap binatang di tangannya. Menurut logika, perangkap binatang ini seharusnya bekerja, tetapi jiwa binatang ini pastilah binatang surgawi ketika masih hidup. Satu masalah adalah apakah jebakan binatang ini akan berhasil atau tidak. Yang lainnya adalah bahkan jika itu berhasil, apakah dia mampu menahan jumlah energi spiritual yang akan diserap. Dia merenung sedikit sebelum menyerah pada gagasan mengambil risiko dan menyegel kereta ini juga. Sayang sekali aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dimiliki kereta pembantai dewa ini. Tetapi melihat betapa yakinnya surgawi harta karun surgawi, aku yakin mereka tidak akan terlalu buruk. Juga, jiwa binatang yang tersegel di dalam kereta ini sangat kuat, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak mengecewakanku. Sayangnya, aku terlalu lemah untuk menggunakannya sekarang. Wang Lin menghela nafas sebelum mengalihkan pandangannya ke bahan pemurnian harta karun di samping. Dia dengan cepat memasukkan semuanya ke dalam tasnya dan kemudian dengan hati-hati memeriksanya. Setelah itu, dia berjalan ke pintu ungu dan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk mengangkat gua dan berjalan keluar. Wang Lin berpikir, kereta pembunuh dewa ini benar-benar menakjubkan. Mereka tidak memerlukan batu roh apapun untuk diaktifkan dan hanya menggunakan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap di dalamnya untuk mengaktifkannya. Akibatnya, itu bisa menghemat banyak batu roh, tetapi jika kereta ini membutuhkan batu roh untuk aktif, mereka mungkin membutuhkan giok langit. Aku hanya tidak tahu apakah ada efek pada jiwa binatang saat mengaktifkan kereta. Dalam keadaan normal, tidak ada sumber energi tak berujung di dunia. Jiwa binatang itu kemungkinan besar akan rusak setelah beberapa kali penggunaan dan bahkan bisa hilang sama sekali setelah banyak penggunaan. Sayangnya, Heavenly Treasure Celestial tidak meninggalkan informasi apapun mengenai hal itu. Wang Lin melihat ke langit dan berpikir keras. Saya percaya bahwa harta karun surgawi tidak memiliki cukup waktu sebelum kematiannya untuk meninggalkan semua informasi di dalam logam, jadi dia hanya meninggalkan hal-hal yang penting. Ini berarti bahwa saya secara pribadi harus melakukan penelitian untuk memahami lebih banyak tentang kereta pembantaian dewa ini. Wang Lin berpikir lebih lama sebelum menyentuh tasnya dan tersenyum tipis. Panen untuk perjalanan ke alam surgawi ini sangat bagus, tetapi bahayanya juga besar. Jika ada yang tidak beres selama runtuhnya pecahan itu, kemungkinan besar aku sudah mati sekarang. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Ungkapan itu memang benar. Oleh karena itu, saya harus mempertimbangkan undangan Cihu dengan hati-hati. Wang Lin melayang di udara saat dia memikirkannya dengan hati-hati. Bab 308. Mencintai wanita mati. Banyak teknik terbang di udara pada sebuah fragmen di bagian selatan alam surgawi. Saat ini ada 3 orang yang memperebutkan batu giok langit. 10.000 kilometer jauhnya dari mereka bertiga, seorang pria parubaya berdiri di padang rumput sambil minum anggur dari labu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ting jangan khawatir. Saya akan menemukan Anda lebih banyak batu giok surgawi sehingga tubuh Anda akan tetap sama selama 1000 tahun. Pria parubaya ini berasal dari Suzaku, seperti Wang Lin. Dia berjalan di dataran sambil minum. Setelah sekian lama, dia berhenti. Melihat ke bawah ke tanah, wajahnya dipenuhi dengan kenangan lama saat dia berkata, Ting apakah kamu masih ingat tempat ini? Saat itu, disinilah aku bertemu denganmu, tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Dia menghela nafas saat kaki kanannya dengan lembut mengetuk tanah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dia dengan cepat turun ke tanah sampai dia tiba di sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi oleh gas hijau. Pria parubaya itu mengambil satu langkah dan berjalan melewati gas hijau dan masuk ke menara. Menara ini memiliki 3 lapisan. Bagian dalamnya sangat sederhana dan terlihat sangat mirip dengan rumah seseorang, tetapi ada kesan elegan tertentu. Saat orang ini memasuki menara, tatapannya menjadi lembut. Dia berjalan melewati ruangan dan menyentuh semua perabotan sebelum duduk dan bergumam, Ting disinilah aku bertemu denganmu. Matanya menunjukkan rasa cinta yang dalam saat dia dengan lembut mengeluarkan sebuah pagoda dari tasnya. Dia menggosok pagoda dan memancarkan cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, tubuh seorang wanita berbaju putih muncul di pelukannya. Dia tersenyum dan berkata, lihat, Ting kita pulang. Wanita ini sangat cantik. Dia memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya tampak seperti peri. Kulitnya putih, tapi ada juga sedikit merah. Jika seseorang diberitahu bahwa dia masih hidup, mereka akan mempercayainya. Untuk beberapa alasan, saat dia muncul, dia tampak cocok dengan lingkungannya. Seolah-olah tempat ini miliknya. Pria parubaya itu dengan lembut menyentuh wajah wanita yang sudah meninggal itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam saat dia bergumam, ketika aku pertama kali melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi istriku. Saya tidak mungkin salah. Ting apakah kamu suka nama ini? Ini nama yang kupilih untukmu. Dia bergumam sambil dengan lembut mencium dahi wanita itu, memperlihatkan ekspresi puas. Untukmu, aku menyerahkan hak untuk menjadi kepala sekte. Untukmu, aku mengkhianati guruku. Saya tidak menyesalinya sama sekali. Siapa yang peduli jika mereka mengatakan aku gila? Saya tidak gila. Setelah membelai wajah wanita itu untuk waktu yang lama, dia berdiri. Ting ayo kita ke atas. Ada meja rias untukmu di lantai atas. Bagaimana kalau Anda membiarkan suami Anda merias wajah untuk Anda? Pria itu membawa wanita itu ke atas. Di samping meja rias, pria itu menurunkan wanita itu. Saat dia mengambil pensil alis, matanya membengkak karena emosi. Dia bergumam, Ting apakah kamu bahagia? Saya sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak mau bicara? Suara pria parubaya itu menjadi semakin keras. Dia membuang pensil itu ke samping saat dia mengguncang wanita itu dan suaranya menjadi semakin keras. Setelah sekian lama, pria itu tiba-tiba menjadi kaget. Dia dengan cepat memeluk wanita itu dan bergumam, maaf, Ting tolong jangan salahkan saya. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan pernah membentakmu lagi. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku, tidak ada.
Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka. Membunuh, membunuh, membunuh. Dia menari. Napas dalam-dalam, lalu mencium wajah wanita itu beberapa kali sebelum tersenyum. Ting Er, lihat, menara ini awalnya akan runtuh, tapi aku bisa mempertahankan kondisinya karena ini adalah home, rumah kita. Kamu pasti lelah. Istirahat sebentar. Pria parubaya itu membawa wanita itu ke tempat tidur. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap wanita itu dengan tatapan lembut. Ting Er, ketika aku pertama kali melihatmu, kamu berbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apakah kamu masih ingat? Ketika saya pertama kali datang ke alam surgawi, saya datang untuk menemukan energi spiritual surgawi, tetapi saya menemukan Anda di sini. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu Anda adalah istri saya, jadi saya tinggal di sini bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara, tangannya mengulurkan tangan ke tangan wanita itu. Saat dia menggosok tangannya, dia berkata, "Kamu sangat sempurna, sempurna, kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencurimu dariku." Ting Er, katakan padaku, kamu juga mencintaiku kan? Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, kamu adalah harta yang sesungguhnya. Pria parubaya itu tersenyum ketika dia berbaring di samping wanita itu dan bergumam, "Oke, Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan mencarikan lebih banyak giok surgawi untukmu. Tidur, jangan takut, aku di sini." Wang Lin terbang di udara dengan ekspresi tegas di wajahnya. Batas waktu 1 bulan hampir habis dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Cihu. Mengabaikan 3 pedang langit, peti mati besar yang terbuat dari batu giok langit saja sudah cukup menggoda. Dia percaya bahwa dengan sejumlah besar giok langit, dorongannya untuk tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Mencapai tahap transformasi jiwa memiliki arti yang sangat berbeda bagi Wang Lin. Begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa bangkit. Namun, Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa dan sangat jauh dari tahap akhir. Tidak diketahui kapan dia akan mencapai tahap akhir, tapi dia tidak cemas sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa cemas untuk berkultivasi. Segala sesuatu yang akan datang. Selain semua itu, beberapa tumbuhan surgawi juga sangat menggoda Wang Lin. Jika dia membawa itu kembali ke Limuan, dia akan bisa membuat beberapa pil berkualitas tinggi. Ini akan memungkinkan tingkat kultivasinya meningkat lebih banyak lagi. Kecuali jika sebuah pil memiliki efek yang sangat kuat, Wang Lin tidak akan meminumnya begitu saja. Lagi pula, pada tahapnya, ini terutama tentang pemahamannya sendiri. Pil tidak begitu penting, tapi pil yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dari alam surgawi akan sangat berbeda. Setelah dia membuat keputusan, tubuhnya terus naik ke langit menuju pusaran. Dia hanya perlu menggunakan giok saat memasuki pusaran untuk pergi ke tempat pertemuan. Pada saat ini, di bagian tengah alam surga, berdirilah Cihu. Sebelum dia adalah transfer arai. Mata Cihu tenang. Dia telah menunggu di sini selama 7 hari. Selama 7 hari itu, ada beberapa bajingan yang datang, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Dia sedang menunggu 2 orang. Cihu 70% yakin bahwa mereka akan dapat kembali dengan imbalan besar jika keduanya datang.
Dia percaya bahwa keduanya akan tergoda setelah melihat peti mati giok. Lagi pula, godaan ini adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh siapapun. Akibatnya, Chi-Hu tidak terburu-buru. Kedua orang itu dipilih olehnya setelah seleksi yang cermat. Tidak hanya orang pertama yang sangat terkenal, tetapi mereka juga memiliki hubungan dengan klan iblis raksasa miliknya. Sedangkan untuk orang kedua, Cheng Niu, Chi-Hu tidak bisa melihatnya. Meskipun dia baru pada tahap awal pembentukan jiwa, Chi-Hu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Lagi pula, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil. Adapun apakah dua lain, ia akan mencoba membunuhnya atau tidak untuk harta, Chi-Hu percaya bahwa dia akan bisa keluar dengan aman dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi di depannya tiba-tiba menyala dan perlahan menerangi area tersebut. Cahaya menyilaukan ini tidak berpengaruh pada Chi-Hu. Dia dengan tenang beralih ke formasi dan diam-diam berpikir, mereka datang. Tapi dia tidak tahu yang mana itu. Begitu cahaya dari formasi mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba redup. Tak lama kemudian, sosok yang sangat indah muncul. Wanita ini terlihat sangat cantik, tetapi rasa dingin di wajahnya sangat menakutkan. Udara dingin menyelimuti daerah itu dan salju bahkan mulai turun di sekelilingnya. Adegan ini terlihat sangat mengejutkan. Mata Chi-Hu berbinar dan dia berpikir, itu dia. Dia tertawa dan mengepalkan tangannya. Rekan kultivator Red Butterfly, aku sudah lama menunggumu. Wanita ini adalah jenius Sueyu, Red Butterfly. Dia dengan dingin menatap Chi-Hu saat dia berjalan keluar dari formasi dan berkata, jika apa yang kamu katakan salah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah. Chi-Hu menunjukkan ekspresi percaya diri dan tersenyum. Rekan kultivator Red Butterfly bisa santai. Sejak kamu datang, aku bisa memberitahumu. Batu giok ini secara pribadi dibuat oleh leluhur Giant Demon Clan saya, Sisu. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. Sisu, wajah Red Butterfly sedikit rileks. Sisu ini adalah senior dari tuannya dan mereka memiliki beberapa koneksi. Lagi pula, hanya ada dua klan di Susaku yang bukan penduduk asli planet ini, klan iblis raksasa dan Sueyu. Secara alami, kedua klan tetap berhubungan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah sekutu Sueyu. Karena itu direkam secara pribadi oleh Sisu sendiri, maka aku akan mempercayaimu dan ikut denganmu dalam perjalanan ini. Saya tidak ingin harta apapun selain peti mati giok surgawi itu. Itu pasti milikku. Suara Red Butterfly sangat ditentukan. Chi-Hu mengerutkan kening dan diam-diam berpikir bahwa Red Butterfly ini terlalu sombong. Meskipun dia juga tertarik pada peti mati giok langit, ketiga pedang langit itu adalah barang yang harus dia dapatkan. Jika hanya mereka berdua, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak akan ada yang tersisa untuk Cheng Niu jika jarahan dibagi di antara mereka berdua. Chi-Hu merenung sebentar sebelum perlahan berkata, rekan kultivator Red Butterfly, masalah ini tidak mudah diputuskan. Lagi pula, selain kita berdua, ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita. Red Butterfly dengan tenang bertanya, oh, siapa ini? Bab 309, Berkelahi. Chi-Hu berkata, Cheng Niu. Sama seperti kamu dan aku, dia juga berasal dari planet Susaku. Dari planet Susuka,
Red Butterfly terkejut saat dia mengingat 4 lainnya. Tepat pada saat ini, formasi di depan keduanya tiba-tiba menyala. Ketika formasi mencapai kecerahan puncaknya, sesosok muncul. Itu dia, mata Red Butterfly berbinar. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak seperti kilat dan dia mengirim sidik jari putih ke arah formasi. Bang bang bang, jejak tangan melesat di udara seperti kilat. Sosok yang keluar dari formasi itu adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat menginjak tanah untuk menghancurkan formasi dan mengelilingi dirinya dengan kepulan asap hijau saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang terbang keluar. Dengan raungan, bola petir muncul dan melesat ke arah cetakan tangan. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera larangan muncul di genggamannya. Gas pembatas memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya terkunci pada Red Butterfly. Pergi. Di bawah perintah Wang Lin, gas pembatas berubah menjadi naga yang tanpa rasa takut menyerang ke depan dengan mulut ganas mereka terbuka. Wajah Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah pahatan es muncul. Patung ini terlihat sama dengan patung setengah manusia setengah ular sebelumnya, hanya saja matanya tertutup. Saat patung es muncul, cahaya biru keluar dari mata yang tertutup. Ledakan, dampak kuat yang disebabkan oleh tumbukan cetakan tangan dan bola pencahayaan menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang mendorong keluar. Cahaya biru menghantam bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir beku muncul di udara. Bagian luarnya berwarna biru dan bagian dalamnya berwarna ungu gelap dengan petir yang melewatinya. Itu terlihat sangat indah. Cahaya biru tidak berhenti dan terus bergerak maju. Kodok guntur mengeluarkan erangan sengsara saat mencoba memuntahkan bola petir kedua, tetapi ia tersentuh oleh cahaya biru dan membeku di tempat sebelum sempat. Perutnya kembung, tetapi bola petir itu terperangkap di dalamnya. Bahkan naga ganas yang dibentuk oleh gas pembatas dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Kali ini, Red Butterfly telah menggunakan salah satu hartanya yang paling kuat. Tujuannya adalah untuk membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat serangannya dihentikan, dia segera mundur lagi dan menunjuk ke dahinya. Satu demi satu, jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dan mengepung Wang Lin saat mereka melolong. Wang Lin melompat ke udara. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Melahap. Dengan satu kata, jiwa-jiwa yang mengembara menjadi ganas dan tanpa rasa takut menyerang Red Butterfly. Cahaya biru tidak banyak berpengaruh pada jiwa yang mengembara, lagi pula, jiwa pengembara sudah mati dan mereka memiliki ketahanan alami terhadap mantra. Cihu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Berhenti!" Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia mencibir saat dia dengan cepat mundur. Jiwa-jiwa pengembara melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mengejar di belakangnya. Wang Lin melepaskan niat membunuhnya saat dia mengibarkan bendera larangannya dan selusin naga lagi terbentuk. Mereka menyatu menjadi satu tombak besar dan menusuk ke arah Red Butterfly. Tombak ini seperti hantu saat bergerak seperti kilat di belakang jiwa yang mengembara.
Red Butterfly mundur lagi. Tangannya menggosok pahatan es itu, membuatnya tiba-tiba tumbuh seukuran orang di hadapannya. Amraung dan mata patung itu terbuka seolah-olah itu hidup. Patung itu kemudian menembakkan sinar cahaya biru. Di bawah cahaya biru ini, semua jiwa pengembara mengeluarkan jeritan sengsara. Beberapa jiwa pengembara menghilang sama sekali. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Namun, tombak yang dibentuk oleh gas pembatas menerobos cahaya biru dan menyerbu ke depan. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerang ke depan. Dia mengikuti di belakang tombak dan berteriak, "Kupu-kupu merah. Orang tuamu tidak punya siapa-siapa untuk mengirim mereka pergi. Kamu tidak berbakti." Ketika jiwa pengembara melihat bahwa Wang Lin secara pribadi telah maju, mereka tidak berani untuk tidak mengikuti. Mereka terbang di belakang Wang Lin seperti ekor burung merak hitam, menambah kehadirannya. Untuk satu keinginan egois, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak punya hati. Tombak hitam menembus gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Retakan bahkan muncul di ruang di sekitar mereka. Penyebaran retakan merobek gunung-gunung di sekitarnya berkeping-keping. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan. Itu tidak adil. Gas pembatas beku terlepas dari es dan bergabung dengan tombak, membuatnya semakin kuat. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatas keluar dari bendera pembatas untuk bergabung dengan tombak saat menembus cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Gurumu masih hidup, tapi kamu menjual dirimu ke Susaku. Kamu tidak setia. Tombak ini adalah serangan paling kuat yang bisa digunakan bendera pembatasan setelah mencapai tahap pertama penyelesaian. Itu menggunakan semua batasannya. Wang Lin turun dari langit dengan jiwa pengembara mengelilinginya. Adegan ini membuatnya tampak seperti langit runtuh. Tanah mulai retak berkat retakan yang meluas di angkasa. Ini memberi kekuatan tombak dari bumi. Kekuatan gabungan dari runtuhnya langit dan retakan tanah bahkan akan sangat melukai pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Jenis dao apa yang kamu kembangkan? Hati dao Anda tidak stabil. Saya ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda akan meningkat di masa depan. Bahkan tubuh Cihu tanpa sadar mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka Cheng Niu memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Kesatuan seseorang dan harta sihir mereka. Cihu terkejut. Matanya menyala, tetapi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk bertarung. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu saya, kecuali saya menggunakan harta yang diberikan keluarga kepada saya, akan sulit untuk lolos dari malapetaka ini. Namun, kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir pembentukan jiwa. Cheng Niu ini benar-benar sesuatu. Dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati Dao Red Butterfly terlebih dahulu. Cheng Niu ini memang tidak sederhana. Red Butterfly masih terlalu muda. Dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin, yang telah hidup selama lebih dari 400 tahun dan telah melihat sifat manusia, kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Setiap kata Wang Lin mendarat di hati Red Butterfly. Kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman pertempuran kupu-kupu merah tidak sebaik miliknya.
jadi dia mengambil kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberinya istirahat. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai Sueyu yang jenius, sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah mengalami momen yang memalukan ini. Di masa lalu, selama dia menggunakan patung es, bahkan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir di levelnya akan lari dengan panik. Juga, bahkan Suzaku sangat memperhatikannya, jadi sulit baginya untuk tidak memiliki harga diri. Tombak Wang Lin menyebabkan A merasa shock. Tombak ini tidak terlalu kuat, tetapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti kilatan petir pembalasan ilahi. Tapi dia masih seorang pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Pada saat ini, matanya berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia tiba-tiba menunjuk ke alisnya dan batuk seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di darah. Saat lampu merah muncul, itu berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, pahatan es itu meleleh menjadi genangan air dan bergerak di bawah bunga mawar. Seolah-olah itu menjadi nutrisi bagi mawar, membuatnya semakin cantik. Tombak itu maju dan bertabrakan dengan mawar. Salah satu kelopak mawar jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombak itu roboh. Wajah kupu-kupu merah membakar warna merah yang tidak wajar untuk sesaat, tetapi dengan cepat menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan gerakan yang kuat ini tidak dapat membunuh wanita ini. Pembudidaya formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, domain kejam mengelilingi tubuhnya. Red Butterfly menatap Wang Lin, yang sedang mundur. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta hidupku. Sekarang kamu bisa mati dengan damai." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Cihu meraung saat dia terbang ke udara. "Berhenti. Rekan pembudidaya kupu-kupu merah dan saudara Cheng, Anda berdua diundang ke sini oleh saya. Jika kalian berdua melanjutkan, maka jangan salahkan aku karena kejam." Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia memusatkan semua perhatiannya untuk melawan invasi dari domain yang kejam dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Cihu, bukan aku yang memulai semua ini." Wajah kupu-kupu merah terasa dingin saat dia menatap Cihu dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu." Turun. Ekspresi Cihu berubah. Dia menatap Red Butterfly dan tertawa keras. "Rekan pembudidaya Red Butterfly, bagaimana jika saya ingin terlibat?" Red Butterfly tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan perlahan terbang menuju Wang Lin. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas fragmen alam surgawi ini. Cihu berteriak, "Kupu-kupu merah." Mata Wang Lin berbinar saat dia memukul tasnya dan segera bendera larangan lainnya muncul. Bendera pembatasan meninggalkan tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik petir retribusi ilahi. Dengan ini, fragmen itu pasti akan runtuh dan Wang Lin tidak tahu apakah dia cukup beruntung untuk lolos kali ini. Bendera larangan terbang ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10 km. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan,
rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.